Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini podcast Rata Sampit kembali hadir. Saya Raffi aja, tapi ya. Mas Desi Arbarianto. Cana Marulioides, lokaliti Sampit. Kali ini saya akan membuat sebuah dokumenter singkat mengenai penangkapan Cana Maru dari lokasi langsung. Dan kita ada di sebuah danau kecil yang tersebar sangat luas di daerah Kota Waringin Timur, Sampit. Daerah ini berbatasan dengan. Kali ini narasumber kita hadirkan praktisi prediksi ikan peyang. Nah, penghobi ikan peyang ini lumayan digemari. Nah, ada bahkan ada komunitasnya juga, bahkan pasarnya sampai internasional. Dan banyak orang tidak menyangka jenis ikan ini ternyata berasal dari Kabupaten Kota Waringin Timur, umumnya dari Kalteng lah, dari Kalimantan Tengah, dan dia punya spesialisasi khusus yang mungkin hanya ada di Kalimantan Tengah. Untuk lebih dalamnya kita tanyakan kepada narasumber kita ya, Mas Desi Arbarianto yang selama ini menekuni dunia perpeyangan ini. Kita langsung aja. Saya tahu benar beliau ini mendalami ikan peyang ini. Cana ya. Cana. Peyang itu bahasa sini. Bahasa lokal. Bahasa lokalnya peyang, bahasa internasionalnya cana. Itu sudah belasan tahun. Mulai dari awalnya hobi memancing, ditekuni terus, dan sampai akhirnya menemukan jalannya untuk benar-benar tenggelam di dunia percanaan ini. Bahkan beliau sebenarnya sebelumnya adalah seorang pengusaha properti, kemudian pengusaha komputer lah, IT juga. Nah, dunia itu ditinggalkan hanya demi untuk jadi master cana. Nah, ini menariknya. Mungkin kita langsung tanyakan aja sama Mas Dese. Kenapa Des akhirnya memilih cana ini sebagai sebagai sesuatu yang diterjuni secara total, sampai mengesampingkan hal-hal lain yang sebelumnya ditekuni. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya adalah orang asli dari sini, lahir di sini, dibesarkan di sini, di Sampit. Dan kebetulan kita ini kan teman lama ya dari S. Kalau jenisnya sendiri cana itu kita mulai dari yang lokal tersedia di sini. Ya. Yang tersedia di sini itu gabus, haruan. Ya, bahasa sininya haruan, namanya haruan. Bahasa lokal tuh haruan. Haruan itu bahasa latinnya Cana striata. Nah, kalau misalkan kerandang, kerandang itu motifnya ada motif batik, warnanya macam-macam, bisa biru, hijau ataupun orange, hitam. Itu latinnya Cana micropeltes. Cana pleurotalma. Nah, ada lagi yang ikan yang manis di pasar, namanya kihung. Ya. Ikan kihung itu ikan konsumsi yang paling manis rasanya. Ya. Nah, ikan kihung itu bahasa latinnya Cana lucius. Terus kalau kita mancing di parit itu dapat apa? Mihau. Iya. Kan sering mancing dulu kan waktu kecil. Itu orang Kalimantan Tengah pasti hafal lah. Karena ikan-ikan ini pasti hafal. Mihau itu ukurannya tidak terlalu besar.
ya, itu namanya Channa bancanensis. Nah, ada yang paling besar yang ganas, itu namanya toman. Kalau di luar negeri yang menyebutnya giant snakehead. Kalau disebut kita di daerah sini toman atau tomang. Nah, itu nama latinnya Channa micropeltes. Nah, ikan yang sedang digandrungi sekarang ini yang kita bahas ini adalah Channa marulioides. Jadi beda lagi spesiesnya, tapi masih dalam satu genus Channa. Nah, Channa marulioides ini itu tercatat di Balai Karantina Indonesia sebagai ikan endemik, ikan lokal, ya. Nah, terus ada satu Channa yang masih kontroversi sampai sekarang karena di Balai Karantina tercatat sebagai ikan invasif atau ikan ilegal. Tapi ternyata itu adalah original endemik dari kita. Namanya Channa morulius. Nah, itu yang sudah saya angkat di beberapa kesempatan di unggahan channel saya di Reading Fishing. Di situ di Reading in Fishing ya, channel YouTube saya juga ada. Nah, di situ saya sempat memberikan histori atau sejarah tentang ikan ini. Ya, cukup kontroversi karena saya sempat dihubungi oleh Balai Karantina Pontianak. Kaltara ya, Kaltara daerah pemekaran baru, provinsi baru. Iya, Kalimantan Utara. Nah, di sana penghasil terbesar untuk Channa marulioides, paling banyak di sana tersebar se-Kalimantan dan motifnya paling bagus. Mereka itu banyak dikomplain oleh para nelayan karena tidak bisa mengirim. Karena status ikannya di Balai Karantina ilegal, invasif. Padahal itu asli ikan sana. Nah, yang saya sayangkan sampai sekarang Balai Karantina melalui Balai Karantina dan di atasnya adalah KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampai sekarang belum menurunkan tim untuk meneliti hal ini. Jadi entah direspon dingin atau tidak tahu menahu. Sayang sekali karena itu potensi yang luar biasa selain Channa marulioides ini. Nah, Channa marulioides yang ada di kita itu di Indonesia. Kita bicara Indonesia atau internasional lu ya. Kenapa ikan ini spesial gitu kan? Spesial sampai bahkan ke luar negeri pengirimannya. Saya mengirim ke Jepang, ke Cina. Channa marulioides ini itu kalau di dunia itu hanya ada di 3 negara. Thailand yang terkenal dengan Suratani, terus Malaysia itu terkenal dengan Terengganu, Sabah, terus Indonesia. Jadi cuma ada 3 negara di dunia, cuma ada 3 negara penghasilnya, dan yang satu-satunya yang berwarna merah, Channa marulioides yang merah itu hanya di Indonesia. Di Indonesia pun hanya ada di Kalimantan. Dan Kalimantan Tengah yang paling. Di Kalimantan ada 2, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tapi yang paling banyak tersebar itu di Kalimantan Tengah. Terutama di Kotim lah. Di Kalimantan Tengah kita persempit lagi, itu Kalimantan Tengah itu terdiri Sampit, Seruyan, Pangalambun, Barito kan, Katingan, bahkan ibu kota provinsi Palangkaraya. Nah, yang paling banyak didominasi adalah dari Sampit dan sekitarnya. Apalagi Timur. Kita mengingat Sampit ini kan dulu yang namanya Seruyan, terus Katingan itu kan daerah pemekaran. Ya, itu 2004 atau 2000 berapa? Ya, sekitar 2004. 2002 atau 2004 ya daerah pemekaran. 2004. Dulunya kan Sampit. Kota Waringin Timur. Ya. Jadi itu pun memancing polemik sampai sekarang masalah lokality. Ada yang nyebut Seruyan itu beda dengan Sampit, Sampit beda dengan ini Katingan. belum dipatenkan benar. Sudah dipatenkan. Nah, kalau kita bicara nama atau pelabelan, pelabelan kita mundur ke belakang. Ikan ini ditemukan oleh Peter Blicker, seorang pensiunan tentara Belanda dari POC yang dikirim ke Jakarta waktu itu Jakarta namanya Jayakarta lah. Apa? Jayakarta. Waktu itu Jayakarta mah. Jayakarta baru Batavia. Nah, baru Batavia. Jayakarta masih Jayakarta. Nah, dia itu seorang dokter yang bertugas oleh POC Belanda waktu itu kan, Belanda untuk menangani pasien luka perang, ya. Bagian medis, bagian perang. Tapi dia punya ketertarikan untuk mendalami dunia spesies ikan. Dan mungkin ada pengaruhnya buat obatnya. Enggak, karena kebetulan
Di zaman itu tahun 18, saya lupa, 1841 loh, Ya, 1841. abad 19 lah. Abad 18. 1841. Abad 19. Hmm? Tahun 2000-an abad 20. Sekarang abad 20. 1841 di ini. Iya, tahunnya itu lah, apa? 1841. Lanjut. Oke, kita dengar apa penjelasan pertama tadi dari Mas Desi. Kita tangkap begitu rumit lah. Artinya begitu mendalam, dia mendalami soal ikan cana ini, ikan peyang sampai dia tahu sejarahnya. Padahal kalau dia tahu latar belakang Mas Desi ini, dia kuliahnya jurusan industri deh. Teknik industri. Teknik industri loh. Enggak Di nyambung. Bandung. Teknik industri, larinya ke perikanan. Saya yakin bahkan mohon maaf, orang-orang dinas perikanan di Kalimantan Tengah pun saya yakin dia nggak hafal dengan istilah ilmiah, istilah Latin, nama-nama ikan lokal. Ini ikan lokal loh, murni pure ikan lokal loh sebenarnya, bukan ikan yang dari luar, memang hasil alam dari Kalimantan Tengah. Nah, mungkin kita perlu tahu juga berapa tahun Des mempelajari, mendalami dari banting setir apa dulu IT ya. IT. Dia dunia IT, komputer, terus pengembang perumahan, kontraktor perumahan, developer sampai akhirnya lagi ke ikan. Ini berapa tahun? Berapa tahun banting setir ya? Jadi semoga bisa memberikan inspirasi juga. Jadi memang perjalanannya itu cukup panjang ya. Jadi ada mungkin 15 tahun. 15 tahun. Lebih. Saya ingat pengalaman saya 2004. Ya, saya dulu sering ikut mancing sama Desi. Cuman saya kapoknya kenapa? Dia mancingnya mainnya tengah malam. Saya pernah ditinggal. Takut ada buaya. Dia nggak takut loh. Ada buaya, ada hantu, ada ular, nggak takut. Pernah pengalaman paling berkesan Des, ingat kita waktu yang kami pernah naik Klotok Ces ke laut, yang kita hampir karam, yang pulangnya ada badai. Kita ke apa? Perbatasan Katingan, mancing udang. Saking seringnya sampai sudah lupa. Karena saking seringnya mancing dan saking lamanya tuh lupa. Dan dia berani ke hutan sendirian untuk hanya mencari ikan cana. Oke, mungkin dia dari mana memulainya. Jadi tahun itu tahun berapa? 2004 selesai kuliah. 2004. Kebetulan kita langsung entrepreneur kan. Kita bekerja sendiri. Pernah ikut tes PNS juga. Tapi sangat beruntung. Enggak. Kalau itu kita skip karena itu ada hal yang berbeda. Jadi gini. Memang di kuliah, setelah kuliah itu kebetulan teknik industri. Di situ memang tidak diajarkan untuk menjadi seorang PNS, tidak diajarkan. Jadi karena di situ lebih ke entrepreneurnya, jadi disuruh bekerja sendiri dengan cara sendiri, dengan kemampuan sendiri. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa waktu itu setelah selesai kuliah langsung buka rental. Buka rental komputer ya. Memilih mendalami ikan. Saya tahu lah. Pasti pernah, bahkan ditentang keluarga kan, ditentang istri segala macam. Pokoknya berbagai macam tantangan sampai akhirnya dia menemukan jalan dan go internasional loh. Jadi waktu itu kita buka rental komputer dan disitulah kita makin akrab ya. Jadi sering ngumpul sama kawan-kawan yang lain, bahkan dengan apa ya, jadi intensitasnya tinggi, lalu ngumpul mancing bersama sampai saking banyak sering mancing sampai lupa yang kejadian itu. Jadi ini inspirasi juga bagi para pemancing. Artinya dunia pemancing itu prospek loh sebenarnya. Bukan hanya sekedar hobi loh. Bukan hanya sekedar membuang stres. Jadi setelah kita buka rental komputer ya, kita di depan Medijaya, toko Medijaya sampai di Marsat ya, lampu merah. Tidak lama 2 tahun silang 3 tahun kita buka sendiri di ruko sendiri itu. Jalan buka komputer. Setelah itu kita di saat yang bersamaan, kebetulan waktu itu sebenarnya saya sudah kontraktor untuk penyedia jasa konstruksi untuk pemerintahan. Nah, sempat jalan beberapa ini
Waktu itu tugas pertamanya itu adalah membangun kantor desa, balai desa itu di Parenggean. Nah, Parenggean. Jadi di Parenggean sana waktu itu tahun itu terpencil 2008 kalau nggak salah. 2007, 2008 dapat proyek di sana. Parenggean itu tempat yang terpencil kalau daerah sini. Nah, itu banyak spot mancing. Nah, awalnya begitu. Begitu. Lalu muncul lah. Jadi begitu kita ketemu sebentar itu setelah nggak mau mancing di laut atau setelah dari mancing udang ya kan, mancing udang kan ke laut, kita ke laut terus ke sungai-sungai kan. Waktu itu belum ada teknik casting, namanya kan teknik casting, casting sekarang kan lagi demam-demamnya teknik casting. Nah, kalau zaman dulu tuh kan manual, masih konvensional, pakai apa gulungan peluntang itu, masih kaleng-kaleng kosong. Nah, begitu tahun 2008 dapat job di daerah Parenggean, tepatnya di Padas 2 ya. Itu di sana kita mengerjakan balai desa. Nah, kan ketemu dengan kepala desanya. Nah, ketemu dengan kepala desa. Nah, sembari kita mengontrol, mengawasi tukang kerja, kan nggak ada kerjaan tuh sambil ngobrol-ngobrol kepala desa. Nah, ternyata kepala desa membahas ada spot mancing di sekitar lokasi pekerjaan, sekitar jaraknya setengah jam. Langsung saya tertarik langsung ke sana lah ya kan. Bawa alat pancing dari Sampit ke sana. Alasan dengan istri kita mau kontrol pekerjaan. Bawa alat pancing sampai di sana. Nah, ditunjukin lah spot. Nah, disitulah pertama kali saya belajar casting tuh tahun 2008. Itu spotnya ada di Parenggian. Nah, setelah itu makin gila. Jadi habit. Jadi ketagihan, addicted jadinya kan. Nah, akhirnya begitu saya bergeser pekerjaan yang tadinya kontraktor untuk Pemda setempat, Pemda lokal, lalu sampai kontraktor swasta membangun beberapa gudang dan kantor-kantor waktu itu UT, kantor UT kan kita dulu yang mengerjakan proyek-proyeknya. Nah, setelah itu makin gila lagi mancing sampai bergeser ke ke developer ya. Developer. Di zaman developer itu developer pun bukan yang subsidi. Iya, non subsidi gitu. Yang komersil ya, komersil. Jadi nah, sepanjang perjalanan itu sekian, kita anggap 15 tahun. Nah, selama itulah dari 2008 saya mengenal memancing. Nah, kita kaitkan lagi dengan ikan Cana Marulio Des ini ya. Sebentar dulu, Des. Kan waktu itu kan tidak disupport nih oleh, nggak ada yang support ya. Ya iyalah. Penjalanan itu tidak ada yang support. Bahkan istrinya pun tidak support loh. Itu menyiasatinya kayak apa? Jadi begini. Ini istri mana yang rela melihat? Iya, suaminya tengah malam hilang mancing. Malam hilang mancing udang di sungai. Nanti siang mancing darat lah ya. Pulang-pulang mukanya hitam gak karuan ya. Dan jadi istri mana yang rela? Nggak ada. Ketemu hal-hal aneh ya pas mancing terus. Kenapa? Ketemu apa? Oh, pengalaman gitu. Iya, masuk hutan itu kan, masuk hutan. Oh iya. Kebetulan memang saya hobi mancing dan itu kalau istilahnya, kalau pekerjaan solo karir ya, kalau ini single fighter ya kan. Jadi memang saya ke rimba-rimba itu sendiri, hanya mungkin ditemani juru kemudi perahu. Ya. Pernah nyasar? Hah? Pernah nyasar? Kalau nyasar alhamdulillah nggak pernah, cuman kalau pengalaman yang itu banyak. Ketemu binatang buas. Kalau binatang buas nggak bisa dicerita, dari ular, buaya sampai beruang sampai wak yang besar tuh. Orang hutan yang besar itu pernah. Iya. Sendiri. Bahkan saya sempat memvideo waktu itu. Sendiri tengah malam. Enggak, kalau itu enggak. Siang. Siang lah, kalau itu kan siang, kalau mancing ke rimba sawit kan siang. Nah, pernah pengalaman nih yang agak ini. Waktu itu yang namanya Danau Burung. Iya. Nah, Danau di Burung daerah Kalap kan itu kan legend lah ya, legendaris ya. Masuk daerah misteri. Daerah mistis kan. Daerah mistis lah.
Itu banyak sekali pengalaman-pengalaman. Nah, yang cukup berkesan itu pernah, kebetulan kalau aksesnya sekarang kan sudah ada beberapa titik yang dipermudah oleh pemerintah dengan membangun kanal-kanal kan. Kalau dulu belum ada kanal, jadi kita melihat dari Sungai Bakau arah Kuala tuh, Sungai Bakau. Itu naik motor Mas. Dari sini kebetulan kita liburan di kan istri kan orang Kuala. Liburan tidur di Kuala tempat nenek mertua. Nah, jadi di sana naik motor ke Sungai Bakau, dari Sungai Bakau naik perahu. Dua perahu nih. Dua perahu pagi berangkat tuh dengan paman. Waktu itu belum pakai GPS, belum pakai belum drone. ada. Belum ada Google Map loh. Belum ada waktu itu. Iya. Jadi aksesnya benar-benar manual menggunakan daya ingat. Pakai kompasnya daya ingat. Iya. Kompasnya daya ingat. Nah, dua kali kita ke sana. Satu waktu itu menggunakan akses air, perahu kan. Dua perahu berangkat sampai sana. Kalau pagi waktu itu pundit atau jadwal air pasang itu kebetulan pagi. Jadi enak berangkatnya pagi kan. Air pasang, enak. Sampai sekitar jam 1 jam 2. Itu alhamdulillah belum nyampe. Masih di tengah. Begitu kita komunikasikan sama juru kemudi perahu, sama orang kampung yang nemenin. Berapa lama lagi? Nggak bisa, harus bermalam. Wah, gawat. Karena kita ngizin di rumah nggak bermalam gitu loh. Mau pulang sudah jauh. Ya, akhirnya terlanjur jauh. Akhirnya memang nekat pulang. Udah pulang aja, nggak usah mikir ikan. Ikan tuh dilempar lagi. Di sana ikan itu waktu itu ikan itu bukan kita yang mancing tapi dia milih umpan. Jadi sekali lempar umpan ikan tuh langsung danak puluhan. Karena daerah yang mungkin tidak pernah dijamah manusia. Jadi saking banyaknya ikan, bahkan ikan tuh terlihat cukup jelas lah waktu itu. Kerandang kan. Bahkan kita tuh menghindari umpan supaya cari yang ikannya yang besar. Jadi sampai itu, nah waktu itu kita sudah bawa alat perekam kamera. Saya bawa kamera di kacamata, bawa kamera handphone 2 biji. Bahkan kamera manual juga bawa handycam untuk mengabadikan momen itu karena belum pernah ada satupun yang kesana. Nah, tapi ya itulah kondisi dan momennya tidak tepat, akhirnya kita pulang. Belum nyampe itu, masih di daerah Danau Samut namanya. Itu banyak danau. Itu wilayah Seruyan. Iya, masih wilayah Seruyan. Kalau di secara peta di wilayah Seruyan. Kalau Danau Burungnya kan di wilayah Kotim. Itu bisa tahu bisa tahu sampai masuk itu tuh Des? Apa pernah sebelumnya melihat peta? Nah, jadi begini. Ini kan kita berdasarkan bisik-bisikan sesama angler ya, pemancing. Jadi tantangannya itu kan ada yang cerita, ini harus kejar nih gitu. Jadi kita itu dulu itu strata kan. Strata atau tingkatan para angler ini akan disebut automaster. Kalau dapat ikan automaster itu sama dengan god lah. Belum. Bukan. Artinya levelnya master. Levelnya master sudah. Lord. Nah, jadi kalau bisa dapat ikan toman yang besar. Nah, kalau sudah radius 100 kilo di Sampit udah habis dikelilingin semua. Penasaran, makin jauh yang pengen sensasinya yang berbeda, pemandangannya berbeda kan. Nah, itu yang dikejar, obsesinya luar biasa. Dapat diposting. Dapat diposting. Rilis lagi kan begitu. Nah, jadi begitu kesana ternyata momennya nggak tepat, waktunya tidak cukup, medannya terlalu berat sekali, bahkan nih habisnya. Jadi namanya rumput sempiring, itu kan ada duri sepanjang jalan kayak gini. Itu naik perahu itu. Jadi sempiring itu dilewatin sambil nantang tangan. Tapi ini sungai ya? Sungai. Bahkan sungai itu sudah tinggal selebar perahu. Iya. Jadi cuman rumput sempiring itu. Untungnya rasau. yang motorisnya nggak menyerah. Karena orang asli sana. Karena asli sana dan itu paman sendiri, kan? Paman sendiri dan memang basicnya nelayan sana asli. Jadi tahu. Sudah disebutin resikonya dari awal. Cuman karena kita ngotot, karena penasarannya luar biasa, jadi sampai sana. Nah, akhirnya pulang, otomatis sudah dari jam 1 kan air sudah mulai surut tuh. Nah, melewati jalur yang sama,
Berangkatnya kan kencang. Iya. Pas pulang ngejar waktu sampai jangan sampai maghrib, ya kan? Iya. Kencang pulangnya. Tapi pas air surut, Iya. ternyata ada tunggul Heeh. yang posisinya tuh miring. Iya, iya. Jadi bukan begini Iya. atau bukan begini, tapi miring gini. Miring di Ah. menutup sungai, jalur. Heeh. Tapi kecil, jadi Iya, jadi iya. tidak terlalu terlihat jelas. Hmm. Dari jauhan itu hanya kayak air biasa, kayak tunggul kecil gitu ya. Ternyata pas dilewatin langsung terbang. Kecelakaan. Langsung terbang. Perahu tadi. Perahu itu langsung terbang gini, bleng, Hmm. langsung gitu, blak. Kepak, 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 kepak. Jatuh berarti. Itu jatuh. Jatuhnya blak, posisinya nggak berubah, posisinya Iya. pas di air, blak. Iya. Pak, 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 pak. Terus lah, kok mati ini? Kok jadi ringan perahu rasanya, kok cuma jadi sendiri. Nah, Iya. pas menoleh ke belakang, motorisnya, jokinya udah di air. Untung kepecah perahunya. Nah, itu nanti dulu. Belum tahu pecah enggaknya. Iya. Nah, begitu saya lihat jokinya di air, Iya. langsung tak teriakin. Nah, ngapain kamu di air? Udah naik ke atas. Lah, pian bang turun, loncat. Lah, kenapa loncat? Aku kan di atas perahu lah. Perahunya karam loh. Wah, kok kacau. Bek. Iya langsung. Itu dalam hitungan detik langsung bek. Itu di tengah hutan. Itu di tengah hutan. Dan itu sudah mulai waktu itu jam 4 sore. Jam 4 sore di situ tuh masih terlalu jauh. Iya. Nah, begitu untungnya perahu yang kedua dari belakang nyusul. Oh. Nah, dari kejauhan ngelihat kita tenggelam, refleks. Yang tak pikirkan cuman handphone, kamera, tas. Tapi airnya dalam tuh. Nah, tunggu dulu. Tunggu Ya, dulu. oke. Begitu kita ngerespon langsung refleks ngambil handphone, segala yang elektronik sifatnya, ambil, loncat. Padahal cuman sekeliling 3-4 meter lah lebarnya. Iya. Pikiran pasti surut kan. Ya, gitu. surut. Begitu loncat, kaki itu nggak nyampe. Gini. Dalam tuh. Dalamnya luar biasa. Dan yang terlihat itu cuma tas jalan di atas air ke pinggir. Tapi untung dekat sampai. Dekat sekitar 2-3 meter lah berenang. Iya. Gitu. Lempar tas. Rasa tenang. Wah, aman, semua elektronik aman. Lupa yang di dompet. Ke dalam semuanya. Oh, gitu. Habis. Untung gak ada buaya. Nah, itu setelah itu langsung motor perahu yang kedua datang, langsung loncat semua. Bang loncat langsung. Yang diselamatkan bukan orang, Apa itu? perahunya. Karena perahunya kalau masuk air udah Iya. camping gitu di sana. Iya. Di antah Karena berantakan. kan ini salah satu jalan supaya bisa pulang. Iya, dan harus pulang hari itu juga gitu kan. Kan karena nggak ada persiapan untuk camping dan Iya, apa. Jadi iya, persediaan terbatas. Begitu langsung perahunya dipegang semua. Itu berapa jam deh perjalanan? Wih, Hampir setengah hari tadi ya? setengah hari. Setengah hari belum nyampe. Ya, ikannya sudah dapat. Kalau ikan jangan dicerita, sepanjang ada spot lempar, ada spot lempar. Tapi pas yang tenggelam tuh ikannya bubar semua sudah. Udah, jangan dipikirkan. Pikirkan nyawa aja sudah. Jangan diabaikan dah tuh, sampai elektronik aja udah lupa kan. Salah satu pengalamannya mendalami ikan itu nyawa taruhannya. Jadi sampai di situ sudah perahunya diangkat, dicek tidak ada yang pecah ya, hanya papannya ada satu Iya. kebuka lah ya dari itu. Untung perahu satunya lengkap, ada palu sama paku dibenahin dan mesinnya langsung dilepas, disungsang, Iya. dikeluarkan airnya, dikeringkan, dites, jeret hidup. Alhamdulillah hidup, pasang lagi, lanjut lagi. Iya. Nah, alhamdulillahnya nyampe di daratan tuh jam 8 malam tanpa penerangan. Luar biasanya apa? Jokinya tanpa lampu. Hafal sudah. Dan dia hanya Pakai feeling ya. mengandalkan apa? Sinar bulan. Iya. Nah, Tapi memang daerahnya lapang. ya enggak, rawa ya atau- beginilah. Tapi rawa. Enggak ada Banyak rawa. pohon-pohon. Sungai kan kayak ular. Enggak, sampingnya banyak pohon-pohon itu, rindang. Macam-macam, kadang-kadang tebing, kadang-kadang gitu. macam-macam. Nah, yang menariknya itu ya namanya kita tidak ada penerangan lampu, ya hanya mengandalkan kebetulan terang bulan, jadi cerah kan, tidak tertutup awan atau mendung. Pada saat kita ngeliati sungai itu, pasti di beberapa titik sungai itu Iya. ada mata merah. Nah, ini mistisnya. Bukan mistis ini. Apa nih? Buaya itu. Oh, aku kira ada penampakan. Buaya itu. Jadi buaya itu ada beberapa titik. Itu apa tuh? Itu Iya, buaya. iya, iya. Nah, gitu. Sering kayak di siaran apa?
film dokumenter kayak National Geographic itu kan ada merah kan matanya kan, merah. matanya gitu. Itu buaya. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah sampai di daratan di dermaga tuh jam 8 malam. Kalau sekarang ke sana lagi Des, aksesnya masih kayak dulu. Kira-kira. Sekarang sudah enggak, sekarang darat bisa. Oh, sudah bisa lewat darat. Nah, ini yang akses yang kedua. Jadi menggunakan dua Alat transportasi. cara, dua alat transportasi. Jadi dari lempu yang besar, motor Berarti dari wilayah Kotim masuk. Nah, wilayah Kotim sini lebih dekat. Ya. Motor kita naikkan ke perahu nelayan. Ya. Perahu nelayan sampai daerah Bukit Tempukas, Ya. turun. Itu setengah hari perjalanan. Enggak, kalau itu dekat aja. Oh, ya. Ini lebih dekat. Kalau dari titik turunnya sampai ke Bukit Tempukas tuh paling tuh 45 menit lah. Iya, iya. Paling lama 1 jam sampai situ turun. Kita janjian dengan sesepuh di situ, orang tua sekali. Iya. Aduh lupa namanya, Amang Isar apa Amang Isap. Jadi kalau bisanya masuk ke wilayah itu harus permisi lah. Nah, nggak bisa langsung asal saya melobi orang tua yang mau nganter itu 1 bulan lebih. Pendekatannya tuh. Supaya bisa menunjukkan spot-spot. Jadi nelpon anaknya dulu, kenalnya di anaknya dulu, dengar cerita-cerita bapaknya pernah ke sana, besar di sana. Akhirnya kita nelpon anaknya sampai dihubungkan langsung dengan bapaknya. Nah, jadi waktu itu kan lagi musim panen bani panen padi. Jadi nggak bisa, nunggu surut dikit, begitu sudah mulai agak memasuki kemarau baru kita hubungin lagi, baru beliau setuju. Selama ini orang kampung di situ, orang asli di situ tuh mereka memang mancing mencari ikan itu enggak. Itu daerah terpencil. Enggak dilirik lah. Tidak dilirik karena konsekuensinya terlalu berat. Biaya dan resiko. Karena buayanya masih banyak. Buayanya masih banyak. Nah, jadi nelayan pun enggak ada di situ. Memang ikan itu makanan buaya. Iya. Nah, karena daerahnya padahal awalnya bisa sampai ke situ tuh iseng aja atau penasaran? Penasaran. Karena memang kata orang itu kan kita tuh mencari ini ya. Orang mancing itu kan ya kalau orang-orang baru belajar itu kan 10 lemparan disambar sekali masih. Kalau udah kelasnya udah yang ini maunya nyari yang sekali lempar sambar. Nah, mendengar desas-desus ini kompornya ini di sana ada spotnya luar biasa, sekali lempar langsung nyamber gitu kan. Nah, memang faktanya pernah kita datangin begitu. Tapi resikonya berat. Nah, begitu ada kita dengar informasi, kita bisa ada akses yang lebih dekat, coba lagi itu tadi. Sampai Bukit Tempukas, turun dengan si Amang itu, Mang Isar apa siapa saya lupa. Naik motor berdua, make trail, jalan darat, pasir semua. Pasir tuh lapang semua. Itu masuk daerah Kalap. Kalap sudah. Lapang rata kayak gurun gitu. Bahkan pesawat pernah hilang di situ. Iya. Sampai sekarang belum ketemu. Betul. Tahun berapa? 95 kalau nggak salah. Itu pesawat dari Banjarmasin. Bank BNI. Bank BI ya? BI dulu. BI. Bank Indonesia. BNI kalau nggak salah. BNI ya? Kalau nggak salah BNI. Nah, BNI apa BRI gitu. Nah, sampai di sana itu yang uniknya si Amang ini tidak menggunakan kompas, ya kan? Tidak menggunakan GPS, hanya menggunakan tahu arah utara selatan. Ya, utara selatan dan melihat ke matahari. Iya. Tidak ada patokan apa-apa gitu loh. Pohon nggak jauh, Jadi sejauh mata memandang tuh kayak rumput pohon. Kayak savana itu. Jadi cuman melihat bekas ban. Yang uniknya di sana tuh kan kegiatan kayu. Penebangan kayu itu sudah berhenti lama sekali. Anehnya sampai sekarang itu di situ tuh masih ada bekasnya, jalurnya. Nah, itu yang dipakai sebagai acuan. Tapi namanya bekas itu kan kita lewatin karena hujan hilang kan mestinya. Itu tetap ada utuh. Seolah-olah baru dilewatin. Padahal puluhan tahun nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada aktivitas. Kalau daerah sananya pernah, iya betul, tapi tidak itu pun eksploitasinya kan terbatas. Disitulah pertama kali titik pertama kali semakin mendalami Cana. Nah, terus inspirasi yang membuat ini harus dipelihara nih. Karena kan waktu dapat tuh kan nggak ada warnanya, Des. Nah, masih hitam-hitam semua ikannya. Nah, terinspirasi sampai ini warnanya merah nih. Jadi bagus lah. Jadi ikan hias tuh
jangan bicara ikan hias dulu karena dulu orientasinya bukan ikan hias tapi memancing. Hanya mancing. Mancing. Cari ikan buat dimakan, buat di inilah. Jadi begini. Setelah kita melalui proses yang kesana kemari, sampai nyampe di titiknya puas. Namanya manusia nggak ada puasnya. Apalagi dicari nih, sudah dapat toman besar segala macam. Spot yang ibaratnya sumber ikan sudah tahu, sudah sering. Akhirnya ada teman itu yang memposting ikan peang. Yeah. Nah, itu awalnya. Channa marulioides bahasa Latinnya. Yeah. Tapi itu orientasinya bukan untuk hias. Bukan kan hias, untuk mancing. Iya, aku dapat nih. Gitu. Ini level tertinggi. Di kalangan para angler atau pemancing itu level tertinggi untuk pencapaian. Bisa kalau dapat itu. Gitu. Udah master suhu lah, udah di atas master suhu udah. Jarang gitu. Karena jarang sekali. Nah, ada kawan yang memposting. Warnanya apa? Merah. Oh, merah. Nah, memang merah. Ada toto-toto bintik-bintiknya di foto. Tapi belum keluar warnanya. Sudah. Kalau dari alam sudah. Ada yang keluar. Sebagian sudah ada, sebagian ini tergantung ini. Nah, kebetulan waktu itu merah. Jadi betul-betul visualnya tuh bener-bener kita akan tergila-gila lah. Ibaratnya angler tuh akan tergila-gila, akan mengejar kemanapun lah gitu. Begitu dapat foto itu dari kawan sendiri, tanya di mana Sungai Lenggana. Kan dekat. Sungai Lenggana cuma di situ. Kejar lagi. Kejar ke situ. Kenapa dapatnya cuma toman, toman, kerandang, toman. Kemana? Akhirnya apa? Sambil jalan mikir, sambil aktivitas kembali ke rumah ya segala macam pekerjaan waktu itu. Kita kontraktor masih jalan. Developer sudah. Sudah developer. Kontraktor dilupakan, sudah developer. Nah, kebetulan ini pemicunya di sini. Kebetulan salah satu rumah itu dikerjakan tukang lokal. Kan biasanya tukang kita kan semua dari Jawa Timur, dari Jember. Karena aktivitas itu kemarin banyak pembangunan rumah di saat yang bersamaan, jadi kita pakai tukang lokal sebagian. Tukang lokal ini ternyata hobinya mancing. Lagi. Jadi ke situ lagi arahnya nih. Cerita, Mang, pernah dengar ikan peang? Wah, di rumah ada itu, ada 9 ekor waktu itu, 7 ekor. 7 ekor. Lah dapat dari mana? Gitu kan? Ternyata itu dari daerah Pangkalambun. Kesana lagi nih. Enggak, nanti dulu. Pangkalambun kan? Pangkalambun. Nah, tapi baby masih 10 cm kan? Ya udah akhirnya tak belilah. Sisa 5 kan, 7 mati 2, sisa 5 tak besarkan. Dari yang 10 cm sampai 40 cm. Di akuarium dan di sebagian di kolam momennya. Nah, terus kan tahu nih Poti, berarti ikannya di Pangkalambun sana nih, gitu kan? Kontak lah keluarga. Abang nih yang di Kumai kan, kontak, bener ada, nelayan dapat, hanya jadikan konsumsi kan, kejar lagi sana. Kejar sana lagi dikirim 5 ekor, sampai sini alhamdulillah mati semua. Dijual ke nasi kuning itu 40.000 1 kilo. balikin modal. Jadi 40.000 1 kilo dijual ke situ. Akhirnya tapi disimpan di kepala, berarti potensinya di sana. Belum terungkap nih potensi di samping, belum terungkap waktu itu. Nah, dibesarkanlah yang 5 ekor tadi, yang 10 cm sampai 40 cm di sini. Nah, begitu udah sekitar 35-40, tak masukin ke akuarium. Begitu, itu kan masih hobi mancing nih, masih jalan. Datanglah temen namanya Wisnu. Sekarang di dinas apa itu? Anak Pamade. Pertanian ya? Iya, dinas pertanian kan, dari dinas kotaan kan di pertanian kan. Nah, jadi Wisnu itu salah satu katakanlah dia mancing lah, master lah untuk sampit kalimat master. Karena yang dia memulai untuk casting segala macam termasuk dia tuh. Yang ngajarin kita juga dia gitu. Semoga Wisnu nonton. Nah, jadi si Wisnu ini menyarankan, akan kita ini nyaranin, coba kamu gabung dengan komunitas Channa se-Indonesia. Oh, sudah ada dulu. Ada. Sudah ada komunitasnya. 2017 kalau salah ya. 2016 2017 lupa lah sekitar itu. Sudah. Cuma kamu gabung di sana, cari tahu. Ikan ini gitu loh. Soalnya banyak yang posting ikan tuh bau bagus. Channa tuh banyak ya, biru, kuning segala macam lah. Awalnya iya aja, akhirnya coba cari sendiri kan di Facebook. Facebook waktu itu di Facebook masih dominan dengan
komputer kan, belum di handphone. Android ya. Iya, masih. Belum Android, masih bebek waktu itu kan. Iya, BlackBerry. BB kan. Iya, Android masih baru-baru. Baru. Jadi kita masih pakai pakai Android itu masih di kota-kota besar. Iya. Ya kalau di kita masih jarang, masih banyak bebek kan waktu itu. Android handphonenya. Nah, begitu disuruh disarankan itu kita coba cari, searching, browsing, dapat. Join. Begitu join, lihat kaget. Banyak kan nih. Iya. Warna-warni, kuning, merah. Enggak ada merah. Merah tapi versi yang ikan impor ya. Iya. Bla. Nah, iseng aja foto kayak kirim. Posting lah di situ. Foto yang 5 ekor. Foto yang di rumah itu. Yang di rumah. Posting lah di situ. Itu kaget semua. Responnya luar biasa. Beda dari yang lain. Iya. Bang, itu Red Maru, Bang. Red Maru itu positif dah. Ternyata sebelum kita gabung, ikan itu dicari-cari. Di mana asalnya? Sebelumnya anggota komunitas yang ada tuh mereka dapat ikan dari mana? Nah, tak ceritakan lagi, mundur ke belakang. Apakah dari Kalimantan Tengah sendiri atau? Namanya kan Indonesian Snakehead Club ISC. Nah, itu adalah komunitas tertua di Indonesia. Bahkan dulu kiblatnya dunia. Di situ orang Malaysia, Thailand, Vietnam, Australia, Selandia Baru, bahkan yang Amerika Latin ya kan, dari Arab itu di situ semua. Amazon juga. Amazon juga. Kan ada Arapaima kan dari sana kan. Nah, itu gabung di situ. Jadi tempat secara internasional lah itu. Dengan berbagai macam bahasa di situ. Jadi mereka konsultasi, tempat sharing sesama pecinta ikan cana sedunia waktu itu. Internasional lah sifatnya kan. Nah, karena awalnya sebelum kita masuk join ke situ, itu sebenarnya sudah dibahas dan sedang dicari-cari. Yang memposting itu justru bukan orang Indonesia. Untuk yang merah ya. Red Maru tuh. Kalau untuk yang merah ya. Kalau untuk Yellow Maru dan namanya dulu Maru Sumatera. Maru Sumatera karena dari Sumatera dan itu kuning semua. Nah, begitu ternyata ada yang memposting itu apa? Orang Jepang. Inisialnya SM. Nah, kita tidak boleh sebutkan nama. Dapat dari mana tuh? Nah, itu ditelusuri, dapat dari mana? Tidak pernah tersebutkan. Sampai sekarang masih tanda tanya besar. Dia nggak mau cerita. Tapi di Jepang pun nggak ada. Ya itu dari yang tidak mungkin dari tempat lain kecuali dari Kalimantan Tengah. Sampai sekarang tuh tanda tanya. Dia punya itu. Ada. Makanya dia posting. Dia nggak mau cerita. Dari mana nggak mau cerita? Walaupun sudah komunikasi deh sama orang Jepang. Nah, waktu itu kan dia belum cerita. Begitu kita join, kita posting, terungkap. Ya. Bro, lu di mana? Lah, itu awalnya. Jepang, ya? Bukan, yang lokal Indonesia. Yang lokal Indonesia gitu kan. Bro, lu di mana? Sampit Kalimantan Tengah gitu kan. Iya. Itu Red Maru ikan lu kan gitu. Apa Red Maru? Bingung kan? Enggak tahu kan? Akhirnya cari-cari. Oh, diskusinya panjang. Begitu masuk dia orang Jepang itu. Bro, can you tell me your place? Akhirnya terungkap di situ. Akhirnya kita japri-japrian kan. Chat-chatan pribadi, Messenger ya waktu itu masih Messenger kan. Messengeran, akhirnya apa? Please provide any fish in your place. Silakan tolong disediakan ikan dari tempat. Untuk masalah shipping dan segala macam dia kasih waktu itu arahan hubungi si ini gitu, transhipper. Jadi dari Sampit Jakarta itu pakai transhipper dikirim ke Thailand. Dari Thailand transhipper lagi baru ke Jepang. Bukan Thailand, Singapura. Dia minta kirim berapa ekor? Satu aja, sampel. Satu aja waktu itu. Untuk awal satu. Selanjutnya banyak. Awal satu dulu. Dia ingin memastikan bener nggak ikannya. Nah, ternyata ikan itu yang ada di dia itu pun diteliti ke Hamburg, Jerman. Ya di Hamburg. Di Jerman itu diteliti dan dicoba untuk di-breeding. Bayangkan itu endemik asli Kalimantan. Breeding itu sama dengan dibudidaya kan? Oh, bukan rekayasa genetik bukan? Bukan. Cari pasangan jantan betina dikawinkan. Sama ikan lokal sana? Enggak, sesama. Oh, kok di Jerman malah di Jerman. Mereka meneliti itu jauh di belakang
aduh, kita sangat jauh tertinggal dengan peradaban di sana. Luar Di biasa. Jerman nggak ada lahan gambut, nggak ada, tapi mereka meneliti ikan cana. Jadi yang jadi masih Yang dari Jepang tadi dibawa ke Jerman, Bawa terus ke Jerman. lanjut. Nah, jadi setelah itu diteliti oleh sana kan. Nah, disitulah jadi semacam mereka mencari temuan-temuan mengenai ikan ini kenapa bisa merah, kenapa di negara lain tidak ada. Waktu itu literasinya sudah ada kan? Nggak ada, Belum ada. nggak ada. Sampai Semua sekarang kan kita sudah punya channel sendiri. Enggak, Kita maksudnya share. apa, Red Maru ini belum, para peneliti tadi belum membuat literasi gitu. Belum. Atau apa, jurnal-jurnal ilmiahnya belum ada. Belum ada. Jadi semua itu masih apa istilahnya? Ya masih Mungkin ngerayap lah. Pendapat, Iya, apa, masih blog, mungkin blog. Iya, blog. Terus pengalaman pribadi yang pernah mengkip atau pernah melihat saja itu ribut. Yang pernah melihat saja, bahkan corak saja dibahas gitu loh. Corak dibahas ini apa namanya waktu itu. Nah, terus lanjut dari Jerman tadi. Setelah itu diteliti dan ternyata betul positif, itu Channa Marulioides, baru dia order banyak. Dan ada nilainya langsung. Dan ada nilainya luar biasa. Dolar. Dan memang kita transaksinya dolar ya. Terus setelah saya kirim ke Jepang, saya dihubungi seorang guru. Itu dia beli berapa dolar terus pertama? Wah, lumayan kalau kita Boleh rupiahkan diungkapkan lumayan ya. Ratusan dolar. Iya jelas. Ratusan dolar. Kalau kita rupiahkan itu di 20 juta angkanya. Satu piece. Akhirnya berpikir meninggalkan pekerjaan developer. Daripada capek-capek bikin rumah, dikejar bayar pajak, bayar kebebasan lahan. Jadi memang artinya kalau pekerjaan kita itu seiring dengan hobi, itu pasti ringan menjalani. Iya. Tidak ada beban. Betul. Iya kan? Artinya passionnya dapat lah. Sesuai passionnya passionnya. dapat, terus kita enjoy, terus tidak ada istilah rugi. Ya Tuhan pun akan memberi sesuai persangkaan hambanya. Sesuai kesukaan hambanya. Ya benar, rezekinya sampai sejauh ini memang kita pasti bertahan di posisi itu lah. Iya. Masih menjalani. Dan Jadi setelah itu order banyak gitu. nah, kalau masalah order nanti dulu. Oh, belum. Nanti dulu. Nah, Belum ke Cina segala. belum. Waktu itu Jepang sudah, oke, kita kirim. Nah, Kirimnya lewat bandara sini Sampit. Hasan, benar Hasan. Bandara Hasan. Nah, ternyata pada saat kita mengirim kan kita berhubungan dengan orang-orang yang terkait kayak karantina, Iya. ya kan apa. Macam-macam. Ngobrol-ngobrol, nanya, ada nggak orang Sampit yang ada 2 sampean sama si ini gitu. Inisialnya Ternyata dia ke Jepang juga nih jalurnya. ada enggak, kalau ke Jepang enggak. Dia ke Malaysia. Ke Malaysia. Nah, begitu jadi. Dekat tuh Malaysia dekat. Malaysia. Masih dekat. Jadi Malaysia sama domestik kan dalam negeri aja, Jawa kan, Jakarta segala macam, Surabaya. Si temen orang ini kenal dengan kita di Facebook tadi yang komunitas ISC tadi. Masuk situ juga. Lah, Mas, dari mana? Saya di Sampit juga, Mas, gitu kan. Komunikasi kita messengeran, tukeran nomor, teleponan. Yuk ketemuan yuk. Kayaknya orang Sampit cuma gitu. Sama jual itu juga. Nah, dia jualan itu memang sudah duluan padahal. Udah duluan. Lah, kita Tapi bukan pemancing ya? bukan pemancing. Ya. Nah, dia murni jualan, Ya. ya kan? Lah, kita kan basicnya memang Dari memancing. Iya. Nah, dan kita membesarkan kan. Iya. Dan selama pembesarkan 1,5 sampai 2 tahun kan Tahu banyak. lebih tahu habitatnya. Lebih tahu karakternya. Pada saat kita ketemuan, datang ke sana, ke kosannya, barak lah ya, kontrakan gitu. Ya waktu itu agak sedikit menyedihkan kondisinya. Datang ke sana itu istrinya tuh nangis. Istrinya nangis, terus dia ngelapin tank yang kosong, akuarium yang kosong. Iya. Tanknya. Lah kenapa Mbak nangis? Mau pindah Mas. Si nyebut suaminya kan, Mas ini udah mau berhenti katanya. Baru kita ada hubungan kontak gitu. Kok tiba-tiba kita datang ke rumahnya berhenti gitu kan. Setahu kita kan aktif jual. Ternyata ada cerita di balik itu gitu. Dia ada buyer dari Malaysia. Begitu sudah deal, dikirimin duit kan, transfer kan. Iya. Pakai kredit union. Kredit union apa? PayPal. Bukan.
apa nih? Ini nih. Ke Credit Union. Apa namanya nih? Lewat bank atau Bukan. Penukaran uang nih. Ini di kantor money pos. changer? Iya, apa? Apa namanya tuh? Money changer atau apa? Iya. Palas itu ya? Lain yang ini di kantor pos. Apa ada unionnya? Oh iya. Lupa kayak itulah pakai jasa fasilitas itu. Jasa itu kan. Jasa itu. Jasa pertukaran uang itu. Nah, dia terima uangnya full. Begitu ikan sediakan dari nelayan, jumlahnya tuh nggak sedikit tuh. Ada sekitar 50 ekoran ikan besar waktu itu kan besar. Karena dia belum tahu ilmunya, ditumpuk semua. Nah, pas mau dikirim, uang sudah terima mau dikirim, tiba-tiba si buyer yang Malaysia ini mengcancel sepihak. Padahal dia beli kan? Mengcancel sepihak, otomatis kan ada masa semacam ragu-ragu atau iya kirim nggak atau sambil menunggu gitu, ikannya mati. Karena tidak tahu cara merawatnya waktu itu, ikannya mati semua. Mati satu-satu mati. Transaksi gagal, dipaksa untuk membalikan uang. Waktu itu dia enggan mengembalikan uang, akhirnya namanya diposting di komunitas di Facebook itu, diposting. Artinya mau dipermalukan lah ya. Secara akhirnya dia stres. Pas kita ada komunikasi itu, hubungan itu. Tapi dia menutupi waktu itu kan tidak diungkap. Begitu saya datang ke sana baru diungkap itu kasusnya. Jadi makanya mau pindah kontrakan, sampai mau jual mobil untuk balikin uang itu. Nggak sedikit nilainya. Ratusan dolar. Iya. Puluhan juta. Jadi begitu kita ke sana, tidak mungkin kita datang langsung bisa membantu ini tuh enggak. Cuman gini aja sudah. Itu tank yang ada itu antar aja ke rumah. Nanti kita ganti, terus urusan dia itu kita berikan solusi ya. Urusan dengan sana akhirnya alhamdulillah ada sedikit dibayar sebagian ya kan. Dan dia pun kondisinya kan ikannya mati semua. Akhirnya tidak bisa menghasilkan apa-apa, dan ternyata di situ terselip pesanan domestik, pesanan Jakarta. Nah, begitu kita tahu sudah ada tangan keberapa gitu. Gini dah, kalau kamu urusan ke Malaysia, kamu kan udah bayar separuh, minimal kan sudah terbayar. Faktanya memang ikannya kan mati, sudah disediakan kan, dan dia kan memutus secara sepihak, mengcancel. Itu mestinya kan lepas sudah kan. Kalau secara hukum bisnis kan dia mengcancel secara sepihak, sementara material yang dia minta sudah disediakan, itu kan artinya resiko di dia. Ya kan? Nah, lalu kemudian setelah sudah teratasi misalnya teman tadi itu, dari situlah awalnya merawat. Bukan, kalau aku kan merawat sudah sebelumnya sudah merawat. Yang dari yang 10 cm tadi, yang 5 ekor. Karena pengalaman itu lalu berani lagi merawat selanjutnya. Kan ada di rumah tuh 5 ekor tuh. Ada di rumah. Ini Red Maru ada di rumah. Nah, karena kejadian si kawan ini ya tadi, ternyata tidak hanya menyediakan yang ke Malaysia, ternyata juga di Indonesia. Ikannya yang itu mati semua. Akhirnya gini lah. Kalau yang untuk Malaysia kamu udah bayar sebagian. Setidaknya adalah yang terbayar. Untuk Indonesia nggak ada uang sama sekali, Mas. Gini aja, ambil ikan yang di rumah. Nah, itu awalnya. Ambil ikan yang di rumah, kirim ke sana. Ke siapa aja? Ke si A, ke si B, si C. Lah saya ganti, udah nggak usah dipikirin, penting nama kita nggak malu. Kamu mau bawa nama Sampit, namanya kan dulu labelnya kan Red Sampit. Akhirnya sama dia kita sediakan 5 ekor tuh, ambil semua. Kirim lah satu-satu. Setelah diterima di sana, ternyata responnya positif. Disuruh ngirim lagi. Nah, itu awalnya. Akhirnya berlanjut. Awalnya padahal niat kita hanya ingin membantu si rekan tadi, tanpa ada kompensasi apapun, nggak usah dibayar. Karena memang kondisinya lagi kepayahan kan, nggak mungkin lah kita nuntut apa-apa. Datang kita sana lihat istri temen nangis, sebenarnya kayak gimana, ya kan? Akhirnya kirim terus. Jadi begitu kita kirimkan sebagai pengganti si kawan tadi, pengganti pesanan orang, ternyata Tuhan disitulah jalan kamu, karena kamu menolong orang ya. Di situ arahnya gitulah. Nah, jadi si yang penerima ikan di Jakarta minta kirimin lagi, minta disediakan lagi. Nah, akhirnya kita sediakan.
kita sediakan, tapi mikir karena spot yang kawan tadi ini mati semua ikannya. Harusnya kan mencari spot lain. Nah, ingat lagi yang ke kalap. Kalap. Kembali lagi situ. Oh, ceritanya gitu. Dengan Amang, dengan yang itu si paman sendiri. Paman, telepon langsung kan. Itu yang ke arah sana tuh itu iwak yang banyak. Banyak. Kan gitu ceritanya. Kita ke sana yuk. Wih, jauh lagi. Cuman bukan ke Danau Burungnya, kita ke ininya nih. Nah, kebetulan itu kan ada selang jeda 2 tahun kan pas pembesaran 2 tahun. Ternyata ada jalur singkatnya sekarang. Jalur antasan namanya. Kanal kalau ada kanal kan? Ada kanal. Kanal itulah yang menghubungkan yang dulunya kita muter dari sini setengah hari nyampe sini, sekarang cuman hitungan 1 jam. Nyampe situ. Nah, di situlah kita pakai perahu bawah ke sana, masuk ke sana, itu kita sampai ke Pondok Nelayan. Kalau yang kebalik dulu itu nggak nyampe. Nah, sampai ke Pondok Nelayan, teriak-teriak, woi, orang kerja seluas itu kan nggak kedengaran kan? Akhirnya kalau ditungguin nggak mungkin. Seharian kita nunggu orang, belum tentunya ada, belum tentu bisa aja disampit kan? Perahunya nggak ada. Udah gini aja. Cari sempat bikin kopi di pondok orang tuh bikin kopi, bikin mie kan. Lalu dapat ide, ambil arang. Nah, gitu ceritanya, ambil arang, tulis di dinding di dinding pondok tuh. Kalau ada yang dapat ikan peang hubungi nomor sekian-sekian. Awalnya di situ. Tak tulis di pondoknya itu. Tapi sekarang sumbernya nggak di situ lagi, sudah banyak. Sudah kemana-mana. Sudah ke sekeliling Kalteng, dari situ. Itu mulai pertamanya. Eksploitasi pertama. Tahun berapa tuh? Kalau nggak salah tuh ya itu antara 2017 18. Sekitar 4-5 tahun yang 4-5 tahun yang lalu. Untuk usus cana ini yang Jadi waktu itu ngirimnya masih ke Jakarta dulu. Ke Jakarta. Orderan lokal domestik pertama ke Jakarta. Jakarta, Semarang, Jogja. Ya, tapi paling banyak waktu itu Jakarta, terutama mengganti ikan yang yang minta dikirimin lagi itu. Terus selanjutnya bisa sampai ke luar negeri dari Jepang tadi. Nah, itu Jepang. Yang Jepang tadi gimana ceritanya Jepang? Sampai sudah baru dia order lagi. Tapi dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, masih di komunitas itu, di komunitas ISC itu, kan di situ seluruh dunia ada, Jepang, Cina segala macam. Melihat kita memosting itu kan, itu ada rekan di Cina itu guru biola. Les biola di Cina. Itu di Xinjiang. Di Xinjiang, Xinjiang Guangzhou. Dari sana connect ke kita pakai Messenger ya, tapi sudah pakai Android. Android. Jadi komunikasi lancar pakai di sana tuh bukan pakai WA. Pakai WeChat. Pakai WeChat. Jadi kita 3 bulan tuh komunikasi mempaskan bahasa ya. Terpaksa pakai bahasa Inggris memang. Selain mempaskan bahasa, mempaskan jalur pengiriman. Itu 3 bulan. Mencari jalur ini 3 bulan. Ini kan ini sulit lagi. Ini kan Cina kan negara komunis. Ya. Beda paham dan gitu ya, beda aturan sistem. Nggak bisa langsung. Nah, bisa sampai ke Cina ngirimnya. Jadi kalau barangnya itu kita ngirimnya dari Sampit Jakarta, Thailand, Guangzhou, Cina. Dari Thailand bisa ke Cina. Iya, transit dari Thailand. Tapi ikan itu berapa hari tuh deh sampainya ke Cina? 1 minggu. Tapi ikan tuh tetap hidup, aman. Hidup hidup. Memang daya tahannya kuat. Jadi terakhir kita lose kontak pada saat Covid. Pada saat Xinjiang itu jadi ajang, ceritanya kalau diberitakan jadi Muslim di sana kan banyak dibantai kan. Masalah. Terus setelah itu muncul Covid, kita harus kontak dengan orang-orang di sana. Kawan-kawan yang di sana itu. Kan banyak mati juga di sini, banyak korban juga. Karena Covid itu jadi tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang. Terakhir ikannya hidup 2 ekor. Nah, jadi selama 1 minggu sampai sana itu biayanya aja ya.
12.500.000. Biaya kirim. Biaya kirim. Harganya paling kan 3 kali lipat. Ini 3-4 kali lipat. ini sampai di sana tuh bahkan arwananya spread tuh diabaikan. Saking senangnya ikan tuh nyampe. Kalah. Red Maru. Dia nyebutnya bukan Red Maru. Jadi tiap daerah punya istilah masing-masing. Lain-lain. Dia nyebutnya apa? Red Emperor atau Red Dragon. Karena Iya. ada totol-totolnya itu, Iya. dia nyebutnya Red Dragon. Red Dragon. Kalau Tapi orang- di Indonesia Red Maru. Red Maru. Tiap negara beda-beda. Beda-beda. Dia menggelarnya. Jadi untuk Asia ini mainnya sudah Thailand, Cina, Jepang, Iya, semua. Nah, Arab, Timur Tengah. oh itu enggak pernah sampai sana. Nah, Eropa masih dicoba. di sana ada aturan sendiri kan karantinanya. Di Bennett dianggap hama. Jadi dilarang. Dia tidak boleh masuk. Cana tidak boleh Itu masuk. untuk negara Eropa tertentu atau Uni Eropanya? Uni Eropa, Amerika terutama. Amerika. Amerika sama Eropa. Kita belum tahu Eropa Timur. Belum tahu lagi. Ini kirim Siapa ke tahu gua. Rusia menguasai dunia kan, terbuka lagi pasar Eropa Timur kan, orang-orang Rusia ternyata menggemari. Jadi nanti ceritanya Pasar siap baru. dikirim rudal jelajah ya. Ternyata Radius ikan. 15 km ya kan. Terus dari pas ngirim itu deh sudah rutin ngirim. Itu support dari kebijakan pemerintah. Pemerintah sejauh ini Di- jadi kalau kita bicara pemerintah ya, ini agak sedikit surut ini. Jadi agak sedikit Siapa Apa tahu ya? nasibnya kayak Arwana. Arwana Ya. satu, kemudian yang kemarin jual bibit benur ya. Bibit lobster ya. Lobster. Nah, ini sementara Cana ini kan bebas jual nih. Mau jual bayi Iya. mau jual yang Jadi memang itulah yang kita sayangkan ya nih, dari pemerintah itu kurang peka. Kurang peka, begitu dikritik atau diingatkan, dia mudah saja menganggap enteng masalah-masalah itu. Jadi memang kebetulan status sekarang ya terakhir. Jadi saya tidak bisa lagi berbicara secara pribadi atau personal karena kebetulan kita membuat asosiasi Ya. penjual Cana Sekalteng ya, Ya. sepakat namanya. Jadi di situ kebetulan kita jadi ketua, dipercayakan kawan-kawan Sekalteng, dan kita sudah mengajukan di situ, Ya. mengajukan pembatasan pengiriman. Kan ini berkaitan dengan memelihara habitat juga. Betul. Jadi jangka panjangnya Ya, artinya memelihara lingkungan juga, memelihara alamnya, Betul. habitatnya. kebetulan ikan ini masih mengandalkan produksi alam. Ya, dan tidak bisa dibudidaya. Tidak, sampai sejauh ini yang bisa membudidaya itu 0, sekian persen. Lebih banyak gagalnya. Banyak gagalnya. Nah, jadi kondisi sekarang itu kalau tidak dikendalikan dari sekarang, Ya. ini kalau prediksi kita 3 tahun 4 tahun habis. Begitu kita ingatkan pemerintah lokal, Pemda lokal melalui Dinas Perikanan, sampai ke terakhir kita rapat dengan Pemda kemarin ya. Ya, tapi itu kan hanya mungkin masalah regulasi untuk dagangnya Betul. keluar aja, bukan untuk Iya, memikirkan sama. habitatnya seperti apa dirawat. Kita kan mengajukan pembatasan. Nah, Nah, sampai dibahas di sana, di level sana. Akhirnya apa? Mentoknya apa? Ke KKP, ya. Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, Karena aturan bakunya di sana, ya, aturan induknya dari sana, Iya. melalui karantina kan. ya. Karena dari pusat tidak ada pembatasan, Pemda lokal tidak bisa berbuat apa-apa. Dan spesies ini termasuk dibiarkan gitu. Iya, dianggap liar. Mas. Dianggap bebas saja, jual belinya bebas. Mungkin ngikuti Amerika juga. dia Nah, sama. itu. Jadi memang ilmu kita ini, aturan di Indonesia ini dari sisi hukum itu mengadopsi ilmu-ilmu Belanda. Iya kan? Iya. Kan hukum-hukum Tapi di warisan Belanda. Amerika ganja bebas, Des. Jadi ikuti di sini. Harusnya diikuti juga dong. Itu pengecualian. Itu pengecualian. Harusnya diikuti juga. Di sana kan dianggap hama nih. Karena dianggap hama kan, di sini ngikut kan. Dianggap bebas aja lah, mau jual telurnya kan, jual apa. Nah, sekarang Amerika bikin ganja dilegalkan loh. Ikut dong. Dianggap Mau nggak? penelitian terakhir dianggap obat Covid ya kan, di Iya, Australia iya. di ngantri kan Ini jualan obat itu. COVID. Iya. Padahal kan ikan cana ini kan dibikin obat pun bisa. Iya.
Karena dia mengandung albumin yang Albuminnya tinggi Ah, kan. Nah, jadi- ini potensi sangat sebenarnya potensi lokal sebenarnya sangat besar. Jadi memang apa ya? Jadi pemerintah kita ini begitu kita Tapi kalau jual itu ke luar negeri ada kena tax juga. ya pasti karena memang biayanya costnya tinggi kan. Biayanya kan tinggi. Mungkin itu masih pemasukan negara itu, dari situ. itu ada income negara di situ. Nah, income Pemda waktu itu hanya di karantina. Tapi sekarang karantina kan 0%, 0 rupiah. PAD-nya belum ada loh. Belum ada. Padahal dia Belum bisa ada. jadi PAD Nah, loh. kita sudah mengajukan loh ke Dinas Perikanan segala macam, tapi responnya mereka menyandarkan ke aturan baku yang dari karantina. Tidak dibatasi, mau digimanain katanya. Lah, sekarang kalau kita berpikir Ya, begitu, betul juga. betul, itu betul. Cuman artinya tidak ada kepekaan, Iya. tidak ada inisiatif. Iya. Iya kan? Berarti nunggu habis dulu. Iya. Iya kan? Baru di Akhirnya kayak telat, tidak ada. nasib jelawat. Nah, nasib jelawat. Nasib jelawat. Dulu kan kita surganya jelawat. Sekarang bibit mana jelawat ada? Iya kan? susah. Susah. Harus membibit. Arwana. Bibit di kolam tidak maksimal. Arwana jelawat. juga kan gitu Iya, statusnya. itu ikan konsumsi loh, apalagi ikan. Iya. Nah, jadi dari situlah kita membaca pemerintah ini tidak peka. Jadi menunggu itu jadi masalah yang besar baru dibuat aturannya. Iya. Tidak ada tindakan preventif. Iya. Nah, itu yang kita harapkan. Jangan sampai ini diambil orang-orang luar loh, nanti diklaim. Nah, karena mentok di aturan situ, dilemparlah kembali ke Kementerian Kelautan Perikanan. Iya. Inisiatif kita, kita nggak nyerah. Kita inisiatif, kita buat sebuah asosiasi, inisiatif lagi, langsung surat ke menteri. Tak bikin kan, ternyata. Akhir berapa tuh? Akhir kemarin 2021 Akhir 2021. Desember kita ajukan, memang kita tebusannya ke bupati ya kan, bahkan ada bupati nih, gubernur ada nggak ya, lupa. Dinas Perikanan itu apa namanya, karantina Palangkaraya ya kan. Nah, sampai sana ternyata ditembuskan ke atas. Alhamdulillah direspon. Nah, setelah direspon dibaca, kita sudah ngajuin pembal. Ternyata apa? Di situ kata-katanya aneh, rancu gitu. Alinea pertama dari surat itu menyebutkan ini sudah ditetapkan bisa dijual bebas, ada pembatasan. Oke, berarti surat kita mental. Kita kan minta mengajukan pembatasan, tapi tidak. Di situ tidak diiyakan, tidak dibuat aturan baru. Mungkin dikira ikan-ikan ini des di parit pun hidup. Ya, tidak punya nilai lah. Iya, kasarnya begitu kan. Ditaruh di parit di mana berarti belum tentu. Nah, dan di situ menyebutkan apa namanya, sudah diteliti oleh pihak ini dan ini. Mana ada penelitian sampai sejauh itu. Yang begitu dia kan itu ada berapa ini? 25 halaman masalah. Itu rinciannya detail dan lucunya itu referensinya saya tahu dari Mbah Google semua. Di situ menyebut Makanya belum ada literasi. belum. Harus turun ke lapangan. harus dibikin buku yang kayak gini harus. Iya. Nah, jadi pada saat surat yang terakhirnya lucu gini. Karena ini sudah tidak ada aturan baku yang membatasi ini, jadi dianjurkan mengikuti standar nasional. Dan ternyata ada standarnya. Ya, itu apa tuh? Standar nasional mutu, penjagaan mutu, kualitas mutu dan pengiriman. Dalam mutu dan pengiriman apa gitu lah. Suruh ngikuti, tapi di penjelasan detail dari SNI itu standar nasional Indonesianya, di situ menyebutkan ukuran. Nah, itu jadi polemik. Apakah mengikuti itu? Ikuti SNI tadi. SNI tadi. Nah, kalau ngikutin SNI, misalnya kan kalau kita melanggar itu, otomatis kan ada punishment, hukuman. Nah, ada pasal lanjutan dong untuk menjaga. Itu nggak ada. Jadi bingung. Jadi karantina lokal ini. Jadi gini, mungkin SNI ini hanya semacam semacam pengakuan. Artinya kalau ikut sudah standar SNI, dapat label SNI nih, artinya orang luar negeri sudah ini sudah sesuai standar lah. Mereka nggak tahu urusan di Indonesia seperti apa. Mungkin apakah itu himbauan? Iya. Ya kan? Atau hukumnya begini, kalau misalnya itu aturan semacam label halal. Nah, atau kalau misalkan ini apakah statusnya sunnah? Bukan wajib. Nah, itu kan bingung kita jadinya. Iya. Ini mau diterapin enggak? Bahkan sampai orang karantinanya bingung, ini mau diterapkan enggak? Itu terakhir surat. Tapi itu. kan label SNI itu kalau keluar negeri kan itu dipakai orang. Kalau itu dijadikan standar mutu, berarti harus ada merek dong.
Bukan, artinya itu kan wajib. Iya. Standar nasional Indonesia loh. Iya. Bukan main, itu seluruh Indonesia menerapkannya. Iya, artinya kalau nggak punya SNI nggak boleh ekspor. Nah, yang lucunya ternyata SNI itu diberi tanggal tahun 2021, 31 Desember 2021. Berarti setahun yang lalu sudah ada. Lah kenapa baru disebutkan sekarang? Iya. Anehnya lagi di situ. Apakah itu dibuat mundur tanggalnya seolah-olah merespon surat kita, ya kan? Ya notabene ini tidak ada yang memulainya kecuali kita aja kemarin. Iya. Di komunitas itu Kita se-Indonesia cuman kita yang memulai. Iya, iya. Nah, apakah ini hanya bentuk sekedar respon supaya seolah-olah mereka bekerja? Ya nggak tahu. Yang jelas aneh gitu loh. Yang di surat diberikan tuh aneh, tidak tidak fokus, tidak jelas, tidak ada titik berat. Kalau memang kita kan mengajukan itu ya, pembatasan pengiriman tuh kan dari 6 cm babynya sampai 75 cm. Yang dewasanya. Iya. Nah, tapi di SNI itu disebutkan 10 sampai 50 cm. Di luar dari pengajuan kita yang keluar, tapi statusnya itu tidak diberi penegasan ini wajib diterapkan. Tidak ada kata-kata itu. Itu aneh. Tapi rata-rata orang pesan kebanyakan yang sudah jadi ya, bukan Enggak, yang baby. Semua size. Yang bayi pun ada. Yang baby yang sampai, makanya kita minta pembatasan supaya apa? Populasi ikan ini tidak cepat punah. Karena bayangkan yang babynya bahkan 1 cm, 2 cm dikirim ribuan itu ke luar negeri. Nah, pemerintah tidak peka ini. Terutama pemerintah pusat. Begitu kita meminta pembatasan, ya ini dianggap ikan biasa itu. Banyak kok, banyak apanya. Nyari itu makin susah di sini. Ya kan? Faktanya memang ikan itu tidak mudah ditemui seperti gabus haruan atau apa kan tidak mudah. Itu harus jauh. Sekarang pun dijual di pasar harganya lebih mahal daripada ikan budidaya. Iya. Daripada ikan nila, ikan kalau ada haruan lebih mahal, kayak gabus itu lebih mahal. Nah, itu makanya pemerintah kita ini begitu kita yang kita khawatirnya kan negara tetangga nih. Nah, itu dia. Karena Karena negara tetangga itu punya spesies yang sama, cuman dia apalagi yang satu daratan dengan Kalimantan. Jadi kebetulan dia warnanya kuning, tidak merah. Nah, cuma Kalah. Red Maru cuma ada di Kalteng ya? Ya ada di Kalteng sama Kalbar, Kalimantan maksudnya. Ya, Red Maru ada di Kalimantan. Nah, jadi kalau misalkan di Malaysia itu dia tidak sepopuler kita. Tidak sepopuler kita, kalah harga, kalah persaingan. Bahkan kita banyak mengirim ke Malaysia. Kalau orang Indonesia ngapain ngambil ikan sana ke sini? Karena di dunia mencari ikan kita gitu kan. Nah, jadi harganya mungkin sekarang di bawah, yang jelas ketertarikan orang tidak terlalu banyak. Karena faktanya memang ikan mereka itu ada yang mirip dengan ikan kita, ikan Sumatera. Coba melihat secara geografis. Dulunya Sumatera itu terkonek dengan daratan Semenanjung Malaya, sekarang Malaysia itu kan. Sundaland ya. Sundaland. Empire. Aduh, itu kontroversi, tapi itu betul loh, betul. Ya. Ada dasar geografis ya, ilmu pengetahuan. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri kan. Dia terlalu tinggi ini ya. Obsesi. Makanya terlalu Visionnya terlalu jauh ya. Tapi ada benernya. Karena orang pintar, jadi berbicara berdasarkan harus pakai fakta. harus pakai batin juga. Iya. Nah, berapa jam sudah, Bi? Oke. Terakhir, Des, ini prospek pasar ke depan. Tidak ada masa depan. Semua perang dunia ketiga habis semuanya. Jadi ya kalau kita bicara apa ini musiman? Enggak. Bisnis ini, kalau bisnis ini ya itu tadi, karena pemerintah tidak peka, tidak membuat aturan baku. Berarti ada prediksi kemungkinan punah nih sudah. Iya. Punah nih. Memang kondisinya begitu. Sudah populasinya makin menurun. Kan ada grafiknya dari data pengiriman di karantina. Itu kan dijadikan acuan. Tren di tahun 2020 di budidaya sulit, di budidaya sulit, tren 2021 kelihatan. Tren 2022 sekarang kan begini. Posisinya menurun. Ya iyalah, dari alam semua diambil semua, tidak dibatasi. Apalagi alamnya habis ya. Habis. Apalagi apa sekarang habitatnya dimasuki perusahaan sawit, kebun, ekspansi lahan kan, bukan lahan, tercemar lah,
ya kan? Iya, nggak bisa. Akhirnya apa? Dia tidak hanya dibunuh karena diambil, Iya. tapi dibunuh Habitatnya karena rusak. dirusak habitatnya karena ekspansi manusia itu sendiri. Iya. Nah, Oke. jadi kalau boleh kita menyampaikan saran saya terhadap pemerintah lokal maupun pemerintah daerah ataupun pusat untuk hal ini, ya. mumpung di sini ada momen ya untuk menyampaikan. Jadi apa yang sudah kita upayakan kemarin itu bisa dikatakan belum berhasil ya. Jadi dari Pemda lokal memiliki keterbatasan karena terlalu mengacu kepada Iya. pusat. Iya. Karena pusat tidak ada aturan pembatasan, lalu jadi begini, kenapa tidak inisiatif? Ya. Itu spot ada di mana? Mm-mm. Pemerintah lokal kan yang Iya. punya. Iya. Kenapa mereka tidak membuat aturan sendiri? Ya, pakai perda misalnya. Pakai perda. Perbu. Oh lama prosesnya, berjenjang, harus ini. Ya birokrasi lah. Birokrasi panjang. Birokrasi kompleks. Bahkan ikannya sudah habis mungkin baru keluar aturannya. Ya. Nah itulah yang apa, kendala-kendala teknis gitulah yang membuat itu nggak jalan. Begitu kita nembak langsung ke kementerian, dianggap sepele. Bahkan membuat semacam drama gitu kan. Aduh, kan disitu tuliskan ini rumusan ini oleh pakar ini dan sudah diteliti begini-begini. Mana siapa yang turun ke sini? Mereka nggak pernah kesini deh. Makanya itu yang- Mana pernah ngerasain Dan di situ disebutkan literasi Dikejar buaya. sumber-sumber yang itu foto-foto ala itu dari Google semua. Karena kerjaan kita memang di depan layar kan Iya. berhari-hari. Iya. Itu kita tahu persis itu dari Google semua. Ya, tapi tetap berjuang sampai punah. Sampai akhirnya punah. Jadi kita ibaratnya sudah hopeless ya. Hopeless tuh maksudnya Hilang tidak harapan lagi- lah. Tidak lagi Tidak berharap. mengharapkan pemerintah karena pemerintah tidak bisa diharapkan sama sekali. Tapi tetap pergi up. Secara Give up lah. komunitas, secara pribadi, personal kita masih mencoba mempertahankan itu. Makanya kita membuat sebuah komunitas supaya bisa mengendalikan Ya. agar tetap terkendali ke depannya. Ya paling ya dalam 1 dekade ini masih Bos, kayaknya memang pesimis. Apalagi sekarang nelayan itu saling berburu, berkompetisi untuk saking tingginya tingkat level kompetisi, kebanyakan kan menghalalkan segala cara. Iya. Disentrum, Diracun. diracun Iya. untuk menghasilkan uang. Nah, pemerintah tidak peka, jadi itu tidak terkendali. Oke. Ya mudah-mudahan podcast ini bisa membuka wawasan kita, membuka mata kita bahwa ada potensi besar di daerah kita, di Kalteng, di Kotim, di Kalimantan umumnya, bahkan di Indonesia, bahwa spesies ini sebenarnya punya nilai jual yang tinggi. Artinya pasar dunia terbuka lah apabila barangnya ada, kualitasnya terjaga, artinya tetap natural, tidak direkayasa. Nah itu sangat terjaga. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, dan juga selain itu juga ada sisi bisnisnya juga. Selain nilai ekonomi, sisi bisnisnya, artinya sisi memelihara lingkungan, pelestarian lingkungan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu podcast kita. Mohon maaf bila ada ketersinggungan. Biasalah kritik, biasa, aman, gampang. Yang penting kita tidak tendensius. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.